Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kali ini dalam Zoom untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sambutan terlebih dahulu kepada yang terhormat Pak Erik Nugraha SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan serta rekan-rekan yang saya banggakan yang telah bekerja sama dengan baik dalam penyusunan tugas ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esa Isanilaya dengan NPM 111222126. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, saya Rizky Ayu Maulina dengan NPM 11122221023. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NPM 11122211025. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Aisyah dengan NPM 11122221010. Perkenalkan, nama saya Izadia Ayu dengan NPM 11122221014. Perkenalkan, nama saya Reni Nur Aini dengan NPM 11122221006. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Sustainability Report perusahaan Astra International Tbk. Yang pertama akan dibahas oleh Teh Iza. Pada Teh Iza, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Eksa. Di sini saya akan menjelaskan tentang JRI 2-1, di mana menjelaskan detail perusahaan, yaitu nama perusahaan PT Astra International Tbk yang bertempat di kantor pusat di Menara Astra lantai 59 Jalan Jenderal Sudirman Kaf 5-6 Jakarta 10220 Indonesia. Bertempat di negara Republik Indonesia dengan status hukum kepemilikan legal entity status perseroan terbatas tercatat di Bursa Efek Indonesia ticker ASIE. Lalu selanjutnya pada JRI 2-4 yang membahas tentang peninjauan kembali, di mana dalam rangka meningkatkan kualitas dan keakuratan data, informasi dan komparabilitas dari data yang dipublikasikan, Astra melakukan perbaikan dan peningkatan akurasi dari metodologi, kriteria pengumpulan dan perhitungan data. Di samping itu, sejumlah data yang berkaitan dengan topik material telah melalui rangkaian proses verifikasi internal. Sebagai hasil dari proses perbaikan dan verifikasi ini, terjadi beberapa perubahan data atau resettlement sebagai berikut. Yang pertama, emisi skop 1, skop 2, dan intensitas emisi tahun 2020 dan 2021. Lalu yang kedua, pengambilan air dan intensitas pengambilan air tahun 2020 dan 2021. Yang ketiga, limbah cair B3 dan non-B3 tahun 2021 serta intensitasnya. Lalu yang keempat, limbah padat B3 dan non-B3 tahun 2020 dan 2021 serta intensitasnya. Lalu yang kelima, total karyawan tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Rizka. Kepada Teh Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada JRI 2-6 yaitu mengenai kegiatan, rantai pasokan, dan hubungan bisnis lainnya. Yang pertama ada bidang usaha. PT Astra menjalani perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, atau konstruksi dan real estate, dan jasa aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, jasa informasi, dan juga komunikasi. Selanjutnya, mengenai pasar yang dilayani, terdiri dari sektor otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Produk dan jasa yang dipasarkan ini ada di Indonesia dan juga ada di luar negeri. Selanjutnya, Badan Tata Kelola mengenai JRI 2-9. Astra memiliki 3 organ tata kelola tertinggi yang terdiri dari 1. Rapat Umum Pemegang Saham,
RUPS Perseroan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau anggaran dasar perseroan. Yang kedua, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Perseroan mengawasi kebijakan kepengurusan yang ditetapkan oleh direksi, serta mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan sesuai dengan pedoman Dewan Komisaris Perseroan, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Astra GCG. Yang ketiga, direksi. Direksi perseroan memimpin dan mengelola perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, pedoman direksi perseroan, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Astra GCG. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Reni. Kepada Teh Reni, saya persilakan. Baik, selanjutnya GRI 2/12 mengenai peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak. Organisasi keberlanjutan Astra. Dalam mengelola keberlanjutan, perseroan memiliki struktur organisasi keberlanjutan yang dipimpin oleh direksi. Mulai pada tahun 2022, Astra rutin menggelar rapat yang dipimpin oleh direksi, yakni Board Sustainability Meeting sebanyak 4 kali. Rapat ini digunakan sebagai forum untuk membahas strategi, program atau inisiatif, dampak operasional, dan tinjauan kinerja terkait keberlanjutan seperti perubahan iklim, tanggung jawab produk, hingga tantangan terkini yang dibahas oleh direksi. Dalam meeting tersebut juga membahas berbagai masukan dari pemangku kepentingan mengenai kebijakan strategi dan target-target keberlanjutan Astra. Hasil dari pembahasan tersebut menjadi basis bagi grup Astra untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam kebijakan, strategi, dan praktik keberlanjutan di Astra dan seluruh anak perusahaan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan laporan keberlanjutan ini, direksi juga berperan dan bertanggung jawab dalam meninjau dan memberikan persetujuan terhadap informasi dan topik material yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan. Perseroan telah menunjuk direktur in charge yang mengelola aspek-aspek ESG pada tingkat implementasi operasional. Direktur in charge tersebut akan mengordinasikan dan memberikan panduan terhadap target, isu, dan inisiatif keberlanjutan di portofolio roadmap, people roadmap, dan public contribution roadmap. Berikut ini adalah struktur organisasi keberlanjutan di PT Astra. Selanjutnya, GRI 2/14 yaitu peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan. Astra kemudian menyusun laporan kinerja keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan yang diterbitkan setiap awal tahun. Direksi ikut terlibat dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan dengan meninjau isi laporan, proses verifikasi data, hingga ikut menyetujui topik material. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Fitria. Kepada Teh Fitria, saya persilakan. Dalam GRI 2/22 mengenai strategi pembangunan keberlanjutan sambutan Dewan Komisaris. Yang pertama, dalam pemangku kepentingan yang terhormat, Catur Dharma merupakan suatu pegangan Astra dalam menghadapi berbagai tantangan zaman selama 65 tahun, termasuk tantangan ketidakpastian seperti COVID-19. Astra menyadari bahwa dalam melangkah ke depan, perseroan tidak boleh hanya terbawa arus perubahan, melainkan harus dapat membuat perubahan itu sendiri. Kedua, dalam keberlanjutan. Dengan berdasarkan pada Catur Dharma, Astra tidak hanya mengikuti perubahan saja, tetapi proaktif menciptakannya. Sustainability sudah menjadi fokus Astra sejak lama dengan adanya Catur Dharma. Saat ini, keberlanjutan telah diintegrasikan secara penuh ke dalam strategi Triple Roadmap Astra, Portfolio Roadmap, People Roadmap, dan Public Contribution Roadmap. Strategi ini kemudian dituangkan ke dalam strategi bisnis dalam core proses operasional perusahaan. Di bulan Mei tahun 2022,
Astra telah meluncurkan Astra 2030 Sustainability Aspiration yang didasarkan pada strategi Triple Roadmap. Astra 2030 Sustainability Aspiration ini memuat 10 aspirasi yang menjadi panduan bagi perseroan dalam melakukan transisi menjadi perusahaan yang semakin berkelanjutan, berfokus pada ESG dan ketahanan iklim pada 2030 dan seterusnya. Melalui Astra 2030, Sustainability Aspiration, perseroan juga berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif, mempertahankan talenta terbaik, dan mendukung pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan Astra 2030 Sustainability Aspiration di tahun 2022. Berbagai progres awal telah dicapai, seperti penghematan energi, reduksi emisi gas rumah kaca, reduksi intensitas pengambilan air, pengolahan limbah, hingga penggunaan energi terbarukan. Next. Dalam filosofi keberlanjutan Astra, dengan Catur Dharma sebagai fondasi keberlanjutan telah menjadi fokus dari grup Astra yang mana sejak awal pendirian Astra sudah menegaskan bahwa kami perlu menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi bangsa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menghargai individu, dan membina kerja sama, serta senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Astra menjadikan Catur Dharma sebagai landasan untuk menyusun dan menjalankan Triple P Roadmap, strategi, portfolio, people, and public contribution, yang telah menjadi payung komitmen dan strategi grup Astra dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Kemudian dalam mengintegrasikan keberlanjutan, aspek lain yang signifikan dalam keberlanjutan grup Astra adalah komitmen kami untuk tidak mengakuisisi tambang batu bara dan tidak berinvestasi pada pembangkit tenaga listrik batu bara baru. Berbagai upaya dan inisiatif di sepanjang 2022 ini telah berhasil meningkatkan hasil penilaian sustainability rating dan ESG Astra dari beberapa institusi global, salah satunya penilaian Sustainalytics yang membaik dari 42,9 super risk menjadi 34,4 high risk, dengan peningkatan ranking dari peringkat 66 menjadi peringkat 18 untuk kategori konglomerasi industri. Dalam membangun portfolio bisnis yang resilient dan berwawasan lingkungan, tahun 2022, Grup Astra telah melaksanakan beberapa aksi korporasi yang sejalan dengan Sustainability Development Goals SDGs Indonesia, seperti penyertaan saham pada PT Medica Loka Hermina Tbk, salah satu grup rumah sakit terbesar di Indonesia, dan pada PT Arcora Hydro Tbk, sebuah perusahaan publik yang berusaha di bidang pembangkit listrik bertenaga air. Pada operasional internal Grup Astra, kami juga terus menggencangkan berbagai program yang mendukung pencapaian SDGs, antara lain Sustainable Consumption and Product Astra Green Energy AGN, yang mencakup sistem manajemen energi, konservasi energi, dan untuk Astra untuk semua, Astra for Everyone ditunjukkan bagi seluruh insan Astra dan putra-putri Indonesia yang ingin bergabung, berkarya, dan bertumbuh bersama kami melalui Astra for Everyone dan berupaya mendukung keberagaman dan inklusivitas dengan fokus pada gender. Kemudian, dalam sejahtera bersama masyarakat, pada aspek sosial dan masyarakat, Astra berkomitmen untuk memperdayakan dan mendukung masyarakat hari ini dan masa depan yang lebih baik bagi semua. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Nurdiana. Kepada Teh Nurdiana, saya persilakan.
Baik, untuk yang selanjutnya ada GRI 2/23 dan 2/24 tentang kode etik PT Astra. Yang di mana PT Astra memiliki kode etik yang pertama etika bisnis dan etika kerja. Yang kedua ada pedoman sekretaris perusahaan. Yang ketiga ada pedoman audit dan manajemen risiko. Yang keempat ada pedoman securities dealing rules. Yang kelima ada pedoman benturan kepentingan, dan yang terakhir ada kebijakan donasi. Nah, untuk menjalankan Triple P Roadmap strategi, Astra mengembangkan dan mengimplementasikan Astra Code of Conduct, Astra Board Manual, Astra System of Management untuk membangun usaha yang berkelanjutan. Jadi Astra juga memiliki panduan implementasi Astra Green Company dan Astra Friendly Company yang telah mengkombinasikan standar nasional dan internasional di bidang lingkungan, ketiga, dan sosial. Nah, adapun selanjutnya ada manajemen risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola GRI 2/24. Sistem manajemen risiko yang efektif merupakan tugas yang dimiliki oleh seluruh jajaran manajemen perseroan secara kolektif dan secara unit kerja. Jadi setiap unit kerja bertanggung jawab melakukan proses tata kelola risiko secara berkelanjutan, dimulai dari identifikasi, evaluasi, mitigasi, dan monitoring risiko yang sesuai dengan wewenang yang melekat pada masing-masing unit, termasuk isu signifikan atas pengendalian internal. Grup Risk Advisory bertugas membantu manajemen dalam menjalankan kerangka kerja Enterprise Risk Management sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan masing-masing bisnis. Selanjutnya, GRI mengkaji beberapa risiko utama, termasuk risiko environmental, sosial, dan governance, secara berkala yang diidentifikasi dan diukur potensi dampaknya oleh unit-unit bisnis, termasuk juga untuk mengkaji apabila terdapat isu signifikan atas pengendalian internal. Jadi kemudian menyampaikan laporan konsolidasi risiko utama kepada direksi dan komite audit secara berkala. Nah, selanjutnya berkelanjutan dari sebelumnya, risiko ESG diidentifikasikan sebagai risiko yang timbul dari potensi risiko fisik akibat dari peristiwa cuaca yang ekstrim dan risiko transisi akibat inisiatif global dan Indonesia untuk menjawab tantangan perubahan iklim lingkungan hidup. Oleh karenanya, ESG merupakan aspek penting dari arah strategis. Perseroan dan manajemen berkomitmen untuk meningkatkan perjalanan transisi berkelanjutan. Astra juga selaras dengan rencana pemerintah Indonesia, yang dimana perseroan telah memiliki kerangka keberlanjutan yang baru untuk meningkatkan dan memperkuat tata kelola terkait pelaporan keberlanjutan. Selanjutnya, akan terus mengembangkan strategi perusahaan dalam keberlanjutan agar dapat memberikan dampak positif bagi SDGs. GRI 2/27 tentang kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. PT Astra memiliki divisi grup legal yang berfungsi untuk menangani kepentingan perseroan dari sisi hukum dan menjaga kebutuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2022, perseroan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan atau direksi perseroan tidak terlibat dalam sengketa hukum di pengadilan yang bersifat material bagi perseroan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu GRI 2/29 mengenai pelibatan pemangku kepentingan. Astra melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penentuan topik material. Penentuan topik material di sini itu dilakukan melalui ragam diskusi yang berfokus pada pembahasan topik dan dampak operasional yang signifikan dalam pelaksanaan proses identifikasi dan interaksi dengan para pemangku kepentingan dari berbagai kelompok. Astra menggunakan data penelitian lapangan yang dilakukan sesuai dengan metodologi identifikasi pemangku kepentingan. Dari hasil proses identifikasi tersebut, Astra menggunakan
Selanjutnya untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan, pemetaan, dan pengelolaan isu, sehingga merumuskan dan melaksanakan program berdasarkan isu yang dihadapi di lapangan. Nah, selanjutnya di sini ada metode identifikasi kelompok pemangku kepentingan. Yang pertama, ketergantungan, di mana Astra memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebuah organisasi ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, kewajiban. Astra memiliki tanggung jawab legal, komersial, atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu tekanan. Seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap Astra terkait isu ekonomi, sosial, atau lingkungan tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengaruh atau impact. Seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap Astra terkait strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain. Selanjutnya, perbedaan pandangan, di mana seseorang atau sebuah organisasi memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya dan berpengaruh terhadap Astra. Dan yang terakhir yaitu kedekatan. Seseorang atau sebuah organisasi memiliki kedekatan geografis dan operasional dengan Astra. Selanjutnya, ada ikhtisar basis identifikasi, topik, dan metode pelibatan pemangku. Yang pertama, pemangku kepentingan yaitu ada pelanggan, di mana basis penetapan pemangku kepentingannya yaitu ketergantungan, dan metode pelibatan dan frekuensi pertemuan yaitu ada layanan pelanggan serta survei kepuasan pelanggan tahunan, dan isu yang terkaitnya yaitu kualitas produk, jasa layanan pelanggan. Dan yang kedua ada karyawan. Basis penetapan pemangku kepentingannya yaitu ketergantungan, kedekatan, dan kewajiban. Metode penelitian dan frekuensi pertemuannya yaitu pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian penyediaan fasilitas K3, pelatihan K3, dan juga forum bipartit dengan serikat pekerja. Dan isu yang terkaitnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, praktik ketenaga kerjaan, kesejahteraan, pelatihan, dan pengembangan, serta lapangan pekerjaan. Yang ketiga ada pemangku kepentingan yaitu pemegang saham dan investor, di mana basis penetapan pemangku kepentingannya yaitu pengaruh dan tekanan, metode pelibatan frekuensi pertemuannya yaitu laporan per kuartal dan laporan tahunan, kemudian ada rapat umum pemegang saham tahunan, dan juga roadshow sustainability. Untuk isu terkaitnya yaitu ada pelaksanaan tata kelola, manfaat finansial, dan juga manajemen risiko dan reputasi. Selanjutnya ada pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah, di mana basis penetapan pemangku kepentingannya yaitu berdasarkan ketergantungan, kewajiban, tekanan, dan pengaruh. Dan metode penelitian frekuensi pertemuannya yaitu pertemuan online ataupun offline, kemudian laporan kegiatan. Untuk isu terkaitnya yaitu sinergi dan dukungan terhadap program pemerintah. Dan pemangku kepentingan selanjutnya ada masyarakat dan komunitas, di mana basis penetapan pemangku kepentingannya yaitu kedekatan, perbedaan pandangan, tekanan, dan metode pelibatan frekuensi pertemuannya ada pelaksanaan program kontribusi sosial berkelanjutan Astra dan Grup Astra, kemudian ada press release mengenai kontribusi sosial berkelanjutan Astra. Untuk isu terkaitnya yaitu program pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan kesehatan, ada pengetasan kemiskinan, dan juga pengelolaan dampak lingkungan. Kemudian ada pemangku kepentingan dari media. Untuk basis penetapan pemangku kepentingannya yaitu ada pendekatan, perbedaan pandangan, dan tekanan. Kemudian untuk metode pelibatan frekuensi pertemuan, ada program kehumasan atau public events, workshop atau workshop wartawan, roadshow sustainability, dan untuk isu terkaitnya itu ada paparan kinerja. Selanjutnya ada GRI 2-30 mengenai perjanjian kerjasama. Astra selalu berupaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan menghasilkan berbagai manfaat bagi seluruh pihak yang bekerja di lingkup operasional Grup Astra. Astra selalu mengedepankan hak asasi manusia, seperti salah satu contohnya yaitu dengan menerapkan prinsip menghargai individu.
seperti Astra membuka pintu komunikasi karyawan dan juga Astra memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memberikan pendapat dan juga menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan, tetapi dengan tidak menyampingkan peraturan yang berlaku. Kemudian Astra juga memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul kepada karyawan. Dan hubungan kerjasama antara karyawan dengan perusahaan itu tertuang dalam peraturan perusahaan atau PP dan juga perjanjian kerjasama atau PKB. Selanjutnya, pada tahun 2022, Astra memiliki 107 serikat pekerja dalam berbagai bentuk dan afiliasinya yang seluruhnya terbentuk untuk mewakili kepentingan karyawan. Selain itu, Astra juga bekerja sama dengan lembaga untuk menjadi wadah komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan industrial dan ketenaga kerjaan, serta Astra juga telah menerapkan praktik hubungan industrial yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di beberapa perusahaan grup Astra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Iza. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang JRI 201/2 yang membahas tentang implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat perubahan iklim. Astra juga saat ini sedang melaksanakan asesmen risiko dan peluang atas perubahan iklim terhadap operasional dan portofolio grup Astra sesuai dengan rekomendasi Task Force on Climate-Related Financial Disclosure pada aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, metrik, dan target-target yang spesifik. Melalui asesmen ini, Astra akan memperkuat kebijakan, tata kelola, strategi, serta pengelolaan risiko terkait perubahan iklim dengan lebih baik, sehingga ke depannya grup Astra mampu menjadi perusahaan yang memiliki upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Lalu ada JRI 201/3 yang membahas tentang program persiapan pensiun. Untuk memastikan kesejahteraan karyawan, Astra secara berkelanjutan utamanya mereka yang akan memasuki masa pensiun. Astra mengelola dana pensiun dari seluruh karyawan grup Astra yang sampai saat ini besaran iuran dana pensiun bulanan adalah sebesar 3,25% dari gaji kotor karyawan. Astra menghargai loyalitas dan kinerja para karyawan yang telah memberikan jasa dan masa bakti bagi perusahaan. Untuk itu, Astra menyiapkan bekal bagi para karyawan agar mampu menghadapi pensiun dengan masa persiapan. Astra mengikutsertakan serta seluruh karyawan dalam program dana pensiun Astra atau yang disebut DPA dan program BPJS Ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah. DPA ini memberikan program persiapan pensiun bagi karyawan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun sebelum masa efektif punabakti sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing dari segi finansial dan psikologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada JRI 202/1, yaitu mengenai rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Terkait upah minimum, Astra mematuhi ketentuan serta undang-undang yang diberlakukan oleh regulator dan lembaga terkait. Dalam memberikan besaran upah karyawan, Astra memberikan imbalan jasa sesuai regulasi upah minimum regional atau UMR yang berlaku di setiap wilayah operasional grup Astra. Selanjutnya, program unggulan kontribusi sosial berkelanjutan Astra yang merupakan JRI 203/1, yaitu sepanjang tahun 2022, Astra telah menjalankan berbagai program unggulan dan inisiatif berkelanjutan di seluruh lini bisnis Astra dengan tujuan untuk memberikan kontribusi secara nyata pada berbagai aspek termasuk masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Apa yang dilakukan Astra sejalan dengan berbagai tujuan yang terangkum dalam Rencana Aksi Global Sustainable Development Goals atau SDGs, seperti meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan hidup. Beberapa program unggulan Astra yaitu Kampung Berseri Astra atau KBA, Desa Kesejahteraan Astra atau DSA,
1 Indonesia Awards, dan Nurani Astra Berbagi untuk Negeri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Reni. Para Teh Reni, saya persilakan. Baik, selanjutnya GRI 203 strip 2 yaitu dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Astra untuk Indonesia Kreatif. Kehadiran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki kontribusi besar dan berperan penting sebagai salah satu pilar perekonomian bangsa. Untuk itu, Astra berupaya mendorong terciptanya kewirausahaan mandiri serta masyarakat yang kreatif dan inovatif melalui beragam pembinaan serta pemberdayaan. Pencapaian Astra untuk Indonesia Kreatif ini ada data yang ditunjukkan untuk tahun 2022, yaitu ada 1.484 UMKM binaan, ada 2 lembaga pengembangan bisnis, 123 penyandang disabilitas binaan, dan 32 startup binaan. Selanjutnya, GRI 205 strip 2 yaitu mengenai komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Dalam rangka penegakan kebijakan ini, setiap karyawan perseroan dapat memberikan informasi atau laporan mengenai pelanggaran atau dugaan pelanggaran kebijakan dengan menyampaikan informasi atau laporan kepada atasan langsung atau atasan dari atasan langsung atau Chief Corporate Human Capital Development atau Chief Group Legal Astra. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Fitria. Kepada Teh Fitria, saya persilakan. Baik, untuk GRI 102 strip 1 mengenai total konsumsi energi. 43% dari total seluruh konsumsi energi grup Astra berasal dari sumber energi terbarukan. Mengenai total konsumsi energi berdasarkan sumber daya, ada tipenya dari energi terbarukan, yaitu bahan bakar dari sumber daya terbarukan. Total konsumsi energi yang digunakan pada tahun 2020 adalah Rp33.128.303. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp33.806.219. Kemudian total konsumsi energi terbarukan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp33.663.176. Kemudian untuk total konsumsi panel surya di tahun 2020 terdapat 7.168.000. Kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 9.184. Nah, kemudian total konsumsi energi panel surya di tahun 2020 mengalami kelonjakan lagi menjadi 15.910. Kemudian untuk jenis energi pembelian REC, untuk total konsumsinya pada tahun 2020 dan 2021 yaitu 0 atau nihil. Tetapi pada tahun 2022 penggunaan total konsumsi pembelian REC ini sebesar 198.323. Kemudian untuk tipe energi tidak terbarukan, total konsumsi bahan bakar dari sumber tidak terbarukan pada tahun 2020 terdapat Rp34.765.445. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp34.719.142. Kemudian di tahun 2020 total konsumsi bahan bakar dari sumber tidak terbarukan mengalami kelonjakan menjadi Rp43.235.196. Kemudian untuk konsumsi energi dari listrik yang dibeli pada tahun 2020 total konsumsinya yaitu sebesar Rp1.579.141. Kemudian di tahun 2021 total konsumsinya berjumlah Rp1.713.468. Kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.885.720. Jadi total konsumsi energi berdasarkan sumber daya pada tahun 2020 sebesar Rp69.480.057.
Kemudian di tahun 2021 total konsumsi energi yang digunakan oleh Astra sebesar Rp70.248.03 dan di tahun 2022 mengalami kelonjakan lagi sebesar Rp78.998.325. Next. Untuk GRI 30204 mengenai intensitas energi, di sini terdapat rasio intensitas energi untuk organisasi yang dapat dihitung sebagai konsumsi energi mutlak atau unit pendapatan. Di tahun 2020 terdapat 396,92 ribu. Kemudian di tahun 2021 terdapat 300,87 ribu. Kemudian di tahun 2022 terdapat 262,12. Untuk metrik khusus organisasi atau pembilang yang dipilih untuk menghitung rasio ada per miliar pendapatan. Kemudian untuk jenis energi yang termasuk dalam rasio intensitas, baik bahan bakar, listrik, pemanas, dingin, uap atau seluruhnya, bahan bakar terbarukan, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di lokasi bahan bakar tidak terbarukan dan listrik yang dibeli. Kemudian, apakah rasio tersebut menggunakan konsumsi energi di dalam organisasi, di luar organisasi, atau keduanya? Data kuantitatif untuk mengungkapkan ini dikumpulkan dari 189 perusahaan, termasuk perusahaan induk dan anak perusahaannya. Selanjutnya ada GRI 303-1 dan GRI 303-2 mengenai pengelolaan air dan limbah cair. Pengelolaan air dan limbah cair menjadi salah satu komitmen grup Astra yang terdapat pada Astra 2030 Sustainability Aspiration. Air merupakan kebutuhan utama dalam operasional dan keperluan pendukung sehingga menjadi tanggung jawab grup Astra untuk dapat mengurai pemakaian air dan mengelola limbah air dengan metode pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen grup Astra adalah mengurangi intensitas pengambilan air sebesar 15% pada tahun 2030 dan baseline tahun 2019. Terkait pengelolaan limbah air yang berasal dari kegiatan industri grup Astra selalu berupaya untuk memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk salah satunya memenuhi standar minimum untuk baku mutu limbah cair yang dibuang. Standar yang digunakan senantiasa mengacu pada regulasi yang berlaku di tiap-tiap area operasional. Untuk kegiatan operasional, grup Astra memanfaatkan air dari 3 sumber air, yakni air tanah, air permukaan, dan air yang dibeli dari pihak ketiga. Dari ketiga sumber air tersebut, grup Astra kemudian mengidentifikasi dan melakukan penilaian dampak penggunaan dan pembuangan air dan limbah cair. Kemudian di sini ada data di mana sumber air yang digunakan oleh grup Astra yaitu ada air permukaan, air tanah, air dari pihak ketiga. Untuk satuannya dalam perhitungannya yaitu megaliter. Pada tahun 2020, air permukaan sebesar 12.827. Kemudian air tanahnya ada 987,48 dan air dari pihak ketiga yaitu sebesar 2,088 sehingga total air yang digunakan pada tahun 2020 itu sebesar 15.902. Kemudian di tahun 2021 air permukaannya sebesar 13.073, air tanahnya yaitu 959, air dari pihak ketiganya sebesar 2,091 sehingga total air yang digunakan pada tahun 2021 yaitu 16.088 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2022 air permukaannya sebesar 13.299, kemudian air tanahnya sebesar 829 dan air dari pihak ketiganya sebesar 2,398 sehingga total tahun 2022 yaitu sebanyak 16,526. Untuk intensitas pengambilan air berdasarkan pendapatan,
seperti sumber airnya seperti sudah saya jelaskan tadi, ada 3, yaitu air permukaan, air tanah, dan air dari pihak ketiga. Untuk satuan unit jika berdasarkan pendapatan itu sebesar kilometer per miliar rupiah. Dan di tahun 2020 air permukaannya yaitu sebesar 73,28, air tanahnya 5,64, air dari pihak ketiganya 11,93, sehingga total di tahun 2022 intensitas pengambilan air berdasarkan pendapatan yaitu 90,85. Kemudian di tahun 2021 ada air dari permukaan sebesar 55,84, air dari tanah 4,11, kemudian air dari pihak ketiga 8,96. Totalnya menjadi 68,90. Terjadi penurunan dari tahun 2020. Kemudian di tahun 2022 itu terdapat 44,13 air dari air permukaan, kemudian air tanah itu sebesar 2,75, air dari pihak ketiga 7,96, sehingga total 2022 yaitu sebesar 54,83. Terjadi penurunan lagi dari tahun sebelumnya, sehingga untuk pengambilan air tahun 2022 itu 16,526 megaliter, dan pengurangan intensitas pengambilan air dari baseline tahun 2019 yaitu sebesar 24%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Iza. Pada Teh Iza saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang JRI 305-2 dan JRI 305-2, di mana membahas tentang emisi GRK. Di mana yang pertama ini ada emisi pada skop 1 metrik ton CO2 pada tahun 2020 itu berjumlah 3.932.948. Lalu pada skop kedua pada tahun 2020 berjumlah 381.626. Lalu jika ditotal berjumlah 4.314.574. Lalu pada tahun 2021 skop 1 bernilai 3.875.278. Pada skop 2 tahun 2021 berjumlah 436.806 yang jika ditotal berjumlah 4.312.084. Lalu pada tahun 2022 pada skop 1 berjumlah 4.387.685. Lalu skop 2 tahun 2022 471.416 dan jika ditotal 4.859.101. Di mana pada setiap tahunnya terjadi penurunan yang semulanya 4.314.574 menjadi 4.312.084, dan pada tahun 2022-nya terjadi kenaikan menjadi 4.859.101. Di mana data konsolidasi emisi menggunakan pendekatan operasional kontrol sehingga mencakup entitas induk dan anak perusahaan. Dan perhitungan emisi biogenik hanya bersumber dari biofuel. Lalu jenis gas rumah kaca dalam perhitungan emisi mencakup jenis gas karbon dioksida, CH, dan N20 yang berasal dari stationary. Lalu tahun 2019 menjadi baseline year perhitungan redukasi emisi GRK. Lalu saya akan membahas pada JRI 305-4, di mana membahas tentang intensitas emisi. Pada tahun 2022, Astra memperkuat fokus terhadap mitigasi perubahan iklim dan mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hal ini dituangkan dalam Astra 2030 Sustainability Aspiration yang telah diluncurkan pada awal tahun 2022,
di mana Grup Astra berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK skop 1 dan skop 2 sebesar 30% pada tahun 2030. Berbagai upaya untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari kegiatan usaha Grup Astra terus dilaksanakan secara konsisten dan terus diperluas skala implementasinya di seluruh Grup Astra. Upaya-upaya ini diantara lain seperti efisiensi bahan bakar dan energi, bertransisi, dan meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam operasional, dan menerapkan nature-based solution yang dimulai dengan inisiatif menanam 3 juta pohon. Lalu pada tahun 2022, Grup Astra mencatatkan intensitas emisi sebesar 16,12 ton CO2 ek per miliar pendapatan. Intensitas emisi di Grup Astra merupakan jumlah emisi CO2 yang dihasilkan per 1 miliar rupiah pendapatan. GRI 305/4 tentang pengelolaan energi, di mana Grup Astra menggunakan energi untuk pengoperasian fasilitas dan peralatan manufaktur, kendaraan operasional, area perkantoran, dan kegiatan pendukung lainnya. Grup Astra berkomitmen untuk mencapai 50% bauran energi terbarukan dalam operasional Grup Astra terbarukan pada tahun 2030. Pada tahun 2022, Grup Astra telah melakukan beberapa inisiatif dalam pemanfaatan energi terbarukan seperti penggunaan biomasa, biofuel, dan panel surya. Selain itu, Grup Astra juga telah menggunakan Renewable Energy Certificate atau yang disebut REC dari perusahaan listrik negara atau yang disebut PLN. Adapun total bauran energi terbarukan yang digunakan untuk operasional Grup Astra sampai dengan akhir tahun 2022 ini telah mencapai 43% dari total seluruh konsumsi energi Grup Astra. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Rizka. Kepada Teh Rizka, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pengurangan emisi gas rumah kaca dari perusahaan Astra. Grup Astra berupaya mengelola jejak karbon dan melaksanakan pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan usaha dengan bertanggung jawab dan mematuhi standar serta peraturan yang berlaku. Grup Astra tersebut melakukan inventarisasi emisi, baik emisi skop 1 yang berasal dari pemakaian energi langsung dan emisi skop 2 yang berasal dari pemakaian energi dari luar perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2022, Grup Astra telah menurunkan emisi gas rumah kaca skop 1 dan skop 2 sebesar 10%. Berikut ini merupakan pernyataan pengungkapan dari GRI 305/5. Lalu selanjutnya ini ada GRI 306/1 meliputi timbulan limbah dan dampak-dampak yang signifikan terkait limbah. Limbah padat dihasilkan oleh kegiatan usaha di seluruh lini bisnis Grup Astra. Limbah padat bahan berbahaya dan beracun atau B3 umumnya dihasilkan oleh lini bisnis otomotif, manufaktur, dan pertambangan yang berasal dari kegiatan produksi, pengolahan, dan sebagainya. Sedangkan lini bisnis perkebunan, jasa keuangan, properti, dan teknologi informasi sebagian besar menghasilkan limbah padat non-B3. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Reni. Kepada Teh Reni, saya persilakan. Baik, selanjutnya pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah. Dalam pengelolaan limbah padat, Grup Astra menerapkan konsep 6R. Refine, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, Retrieve, to Energy. Untuk limbah padat yang belum atau tidak bisa menerapkan konsep ini, akan dikirimkan ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Jumlah limbah padat yang dihasilkan dimanfaatkan kembali melalui program ini sebesar 98,99%. Nah, berikut adalah ekosistem daur ulang sampah Astra. Yang pertama itu sampah dari perkantoran Grup Astra dan sampah karyawan Grup Astra diproses melalui pendataan jenis sampah yang terkumpul. Kemudian diproses kembali ke bank sampah yang akhirnya diproses lagi ke
pusat daur ulang sampah, yaitu sampah ekonomis bernilai tinggi, dan kepada pusat hilirisasi sampah, yaitu sampah yang ekonomisnya bernilai rendah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Fitria. Kepada Teh Fitria, saya persilakan. Baik, untuk GRI 308/1 mengenai komitmen Grup Astra di bidang keberlanjutan harus didasarkan Sustainability Framework. Jadi, Grup Astra dalam mewujudkan komitmen di bidang keberlanjutan harus berdasarkan pada Sustainability Framework. Grup Astra mendorong mitra bisnis, pemasok, kontraktor, dan subkontraktor dalam rantai pasokan Grup Astra untuk menerapkan prinsip-prinsip ISG atau disebut juga dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Beberapa upaya untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan melalui proses seleksi dan evaluasi mitra bisnis yang mewajibkan diterapkannya sejumlah kriteria, standar, dan komitmen terkait lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia, K3, dan komitmen anti korupsi dan anti suap di dalam perjanjian kerjasama. Untuk GRI 401/2 mengenai kesejahteraan dan benefit karyawan, Astra berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam berbagai aspek ketenaga kerjaan. Astra menetapkan remunerasi berdasarkan 3P, yaitu pay for position, pay for person, dan pay for performance. Selain gaji bulanan, Astra juga memberikan pendapatan variabel lainnya, seperti bonus, insentif, asuransi kesehatan pihak ketiga, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, dan manfaat lainnya yang menunjang kinerja. Karyawan tetap berhak untuk mengajukan MOP atau Motor Ownership Program dan COP yang disebut juga dengan Car Ownership Program apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan. Selain itu, apabila karyawan tetap telah mencapai masa kerja 5 tahun dan kelipatannya, yang bersangkutan berhak atas istirahat panjang selama 1 bulan kerja. Untuk GRI 401/3 mengenai kebijakan cuti melahirkan. Komitmen Astra dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjalankan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip-prinsip kesetaraan juga ditunjukkan melalui kebijakan cuti melahirkan kepada seluruh karyawan wanita, maternity leave, dan hak cuti kepada karyawan pria untuk menemani istri melahirkan atau paternity leave. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Nurdiana. Kepada Teh Nurdiana, saya persilakan. Baik, untuk GRI 403/1 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan pelanggan, di mana dalam pelaksanaan ketiga, Astra menerapkan standar internasional, yaitu sistem manajemen K3 dan pemerintah dan ISO 45001 yang tersertifikasi. Khusus mitra kerja, Grup Astra menerapkan sistem manajemen K3 kontraktor yang terintegritas di dalam Astra Grand Company. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang berlaku untuk kontraktor maupun subkontraktor. Pengelolaan K3 ini di lingkungan kerja Astra bertujuan untuk mencapai zero fatality tenaga kerja dan pengurangan 60% tingkat lost time injury. Grup Astra seperti yang telah tercantum dalam salah satu aspirasi di Astra 2030 Sustainability Aspiration. Grup Astra menerapkan
K3 melalui pedoman K3 safety like rutin pelatihan K3 serta behavior based safety yang menekankan pada pencatatan, analisis, dan antisipasi, serta perubahan perilaku. Dengan penerapan behavior based safety, semua karyawan di grup Astra termasuk mitra kerja yang berada di bawah pengawasan dan operasional grup Astra telah terlibat dalam upaya pencegahan at-risk behavior sehingga mencegah terjadinya kecelakaan. Secara berkala, manajemen grup Astra juga melakukan penilaian risiko dengan tujuan untuk menyesuaikan dan melakukan penilaian dampak kesehatan dan keselamatan di tengah kondisi dan lingkungan kerja yang ada. Terkait pandemi yang berlangsung sejak tahun 2020, Astra telah menerapkan berbagai protokol kesehatan dan kebijakan sesuai upaya untuk mendorong terciptanya pemulihan. Selanjutnya yaitu GRI 403/3 dan juga GRI 403/6 yaitu mengenai layanan kesehatan bagi karyawan. Nah, sebagian besar sebagai bagian dari upaya perseroan untuk menghadirkan kenyamanan kerja bagi sumber daya yang dimiliki, Astra menyediakan fasilitas olahraga dan layanan kesehatan seperti klinik dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh karyawan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan diri. Kemudian ada GRI 403/4 yaitu mengenai pelatihan bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Pada tahun 2022, pelatihan K3 mencapai 92.847 training hours atau jam pelatihan. Untuk keseluruhan pesertanya itu mencapai 42.522 karyawan dari berbagai level jabatan mulai dari operator hingga eksekutif. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Iza. Kepada Teh Iza saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas pada GRI 403/7 membahas tentang pencegahan dan mitigasi kesehatan dan keselamatan kerja yang berdampak langsung dalam hubungan bisnis. Yang pertama pada lini bisnis otomotif, pada mitigasi ketiganya, optimalisasi upaya pengelolaan dan pencegahan kecelakaan kerja. Lalu pada lini bisnis keuangan, kampanye safety reading dalam menurunkan risiko kecelakaan selama berkendara. Lalu pada lini bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, meningkatnya kinerja manajemen keselamatan dan behavior-based safety dengan mengembangkan e-patrol integrated system. Lalu pada lini bisnis agribisnis, program Ready to Work yang berfokus pada pengendalian unsafe action di daerah operasional yang didukung dengan adanya pelaporan at-risk behavior atau perilaku berisiko dan near-miss atau kejadian hampir celaka. Lalu ada lini bisnis bagian infrastruktur dan logistik, standarisasi program behavior based safety atau BBS dan safety culture maturity level atau SCML, serta program pengembangan level safety leadership bagi para leader di seluruh fungsi guna mengendalikan risiko yang terjadi di area kerja. Lalu, lini bisnis bagian teknologi informasi, edukasi dan sosialisasi safe and responsibility driving dan behavior-based safety melalui EduCampion, serta melakukan high risk assessment di area kerja. Lalu pada lini bisnis properti, mitigasi ketiganya optimalisasi peningkatan waktu panggilan tim tanggap darurat. Lalu
Selanjutnya GRI 403/8 yang membahas pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, di mana jumlah karyawan yang ikut pelatihan terkait program K3, kategori operator, jumlah karyawannya yaitu 27.660, lalu kategori staff berjumlah 14.328, lalu kategori manajer berjumlah 534, jika dijumlahkan berjumlah 42.522, di mana keterangannya data pada tabel di atas adalah data dari entitas induk, anak perusahaan, entitas asosiasi, dan entitas perusahaan patungan 270 perusahaan dan 198.203 karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Rizika. Kepada Teh Rizika, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Astra secara berkala juga melakukan penilaian kinerja sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan performa kualitas kerja sumber daya manusia yang dimiliki. Penilaian kinerja tersebut dilakukan berdasarkan capaian Individual Performance Plan atau IPP setiap karyawan. Penilaian kinerja juga berguna sebagai evaluasi bagi karyawan untuk melakukan perbaikan kinerja serta bahan bagi perseroan merancang berbagai program pengembangan karyawan. Pada pelaksanaannya, penilaian kinerja dilakukan setiap tahun kepada setiap karyawan dalam seluruh level jabatan tanpa membedakan gender. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Reni. Kepada Teh Reni, saya persilakan. Baik, berikutnya keragaman badan tata kelola pada GRI 405/1. Berikut adalah tabel data Dewan Komisaris pada PT Astra. Pada tahun 2020, Dewan Komisaris yang umurnya 30-50 tahun, pria ada 3 dan wanita 0. Kemudian di atas 50 tahun, pria 6 dan wanita 1. Jumlahnya 9 untuk pria dan 1 untuk wanita. Selanjutnya pada tahun 2021, pria yang umurnya 30-50 tahun sebanyak 3 dan wanita 0. Kemudian di atas 50 tahun 6 dan wanita 1. Jika dijumlahkan pria 9 dan wanita 1. Kemudian pada tahun 2022 usia 30-50 tahun pada pria ada 3 orang dan wanita 0. Kemudian di atas 50 tahun pria 6 dan wanita 1. Jika dijumlahkan pria 9 orang dan wanita 1. Kemudian tabel berikutnya data direksi. Yang umurnya 30-50 tahun ada 1 orang pria dan 0 wanita. Yang umurnya di atas 50 tahun 7 orang pria dan 1 orang wanita. Jika dijumlahkan 8 pria dan 1 wanita. Kemudian pada tahun 2021 30-50 tahun 1 pria dan 0 wanita. Kemudian di atas 50 tahun 7 pria dan 1 wanita. Jika dijumlahkan ada 8 pria dan 1 wanita. Pada tahun 2022 umurnya 30-50 tahun 0 pria dan 0 wanita. Kemudian di atas 50 tahun 9 pria dan 1 wanita. Jika dijumlahkan 9 pria dan 1 wanita. Kemudian GRI 405/2 yaitu rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam penentuan remunerasi, setiap karyawan memiliki hak yang sama dan tidak ada pertimbangan perbedaan atas latar belakang seperti gender, ras, agama, suku, dan kondisi fisik tertentu. Kebijakan remunerasi Astra sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan internal fairness dan external competitiveness yang selalu ditelaah setiap tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Putria. Kepada Teh Putria, saya persilakan.
Baik, untuk GRI 203-1 mengenai program unggulan kontribusi sosial berkelanjutan Astra. Dalam setiap bentuk aktivitas perusahaan, Astra juga memberikan perhatian penuh kepada masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam 7 lini bisnis utama, Astra melakukan identifikasi dampak dan kemungkinan yang bisa ditimbulkan dari aktivitas perusahaan kepada masyarakat baik secara positif maupun negatif. Nah, sepanjang tahun 2022, Astra telah menjalankan berbagai program unggulan dan inisiatif keberlanjutan di seluruh lini bisnis Astra dengan tujuan untuk memberikan kontribusi secara nyata pada berbagai aspek termasuk masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Apa yang dilakukan Astra sejalan dengan berbagai tujuan yang terangkum dalam rencana aksi Global Sustainable Development Goals atau SDGs, seperti meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan hidup. Beberapa program unggulan Astra yaitu Kampung Berseri Astra atau KBA. Nah, dalam KBA ini Astra mencapai goals dari SDGs 13 tentang climate action. Kemudian pada program Desa Sejahtera Astra atau DSA, Astra berhasil mencapai goals dari SDGs 8 tentang Decent Work and Economic Growth. Kemudian pada program Satu Indonesia Award dan Nurani Astra berbagai bentuk untuk negeri, Astra berhasil mencapai goals dari SDGs 11 tentang Sustainable Cities and Communities. GRI 416-1 mengenai memastikan keselamatan dan kesehatan pelanggan. Grup Astra yang terdiri dari berbagai lini bisnis telah menjadikan keselamatan dan keamanan pelanggan sebagai hal utama. Grup Astra memastikan seluruh produk telah melalui proses verifikasi keamanan dan keselamatan pelanggan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Grup Astra juga telah melakukan penilaian terhadap dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Untuk dampak negatif dari produk atau jasa telah dilakukan langkah-langkah mitigasi sebelum produk atau jasa tersebut dipasarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, untuk selanjutnya GRI 416-2 tentang kesehatan dan keselamatan pelanggan. Pada dunia otomotif, uji kesehatan dan keamanan selalu diterapkan pada setiap produk otomotif yang akan dipasarkan. Grup Astra juga mematuhi peraturan emisi gas buang yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap mitigasi emisi karbon. Sebagai bentuk tanggung jawab Astra terhadap produk yang dipasarkan pada tahun 2022, Grup Astra melakukan penarikan kembali sebanyak 14.777 unit kendaraan dan 17.146 suku unit cadang. Hal ini dilakukan dengan pemeriksaan ulang dan servis kendaraan serta penggantian suku cadang gratis kepada pelanggan yang unitnya termasuk dalam Batch Recall tahun 2022. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, untuk GRI 417-1 mengenai memastikan keselamatan dan kesehatan pelanggan. Untuk memastikan keamanan pelanggan dan pengguna, seluruh produk atau jasa yang dipasarkan turut memuat informasi secara jelas kepada pelanggan mengenai cara penggunaan aman. Dan informasi ruang lingkup jasa yang diterima oleh pelanggan, informasi ini antara lain dituangkan dalam dokumen material seperti datasheet. Informasi cara penggunaan produk, kontrak, certificate of analysis, dan dokumen lain sesuai dengan produk dan jasa dari masing-masing unit bisnis Grup Astra. Selanjutnya, kemudian
Selanjutnya tentang privasi data dan security pada GRI 418 strip 1, perkembangan teknologi digital telah menjadi privasi data dan cybersecurity sebagai salah satu topik utama bagi para pemangku kepentingan. Astra berkomitmen menjaga keamanan informasi dengan menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menjaga keamanan informasi serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Astra ini juga membentuk Commit Group Information Security Commit dari berbagai fungsi atau divisi dan menerapkan arsitektur multilayer security untuk mengamankan sistem dan menyusun kebijakan privasi data pada setiap masing-masing aplikasi atau situs web, atau juga surat pemesanan kendaraan pada sales operation yang menjadi dasar proses privasi data untuk kesadaran terhadap keamanan informasi. Astra juga melakukan program audit melalui fungsi audit dan risk management dengan dilakukan secara berkala. Astra juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji aplikasi, tinjauan dan audit serta maturity assessment terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasi telah selesai dengan standar praktik terbaik. Sebagai langkahnya mitigasi data serta cybersecurity, Astra juga melakukan berbagai upaya seperti yang pertama, meningkatkan sistem pengamanan informasi. Yang kedua, untuk melakukan cybersecurity maturity assessment, retiming exercise, dan cybersecurity health check. Di sini itu untuk lebih mengetahui celah keamanan dan area mana yang dapat diperbaiki guna untuk mencegah ancaman cyber. Yang ketiga, melakukan uji keamanan aplikasi. Jadi sebelum dipublikasikan, sebelumnya setelah dilakukan uji coba rutin oleh pihak internal dan pihak ketiga. Terus meningkatkan employee awareness melalui poster. Jadi di dalam posternya itu terdapat sosialisasi tentang kebijakan dan prosedur. Terus mengadakan pelatihan dan mengikuti pelatihan, melakukan tinjauan dan pemantauan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, memastikan kepatuhan penggunaan perangkat lunak, memastikan penggunaan penyediaan layanan komputasi awan yang berkomitmen terhadap keamanan informasi dan privasi data dengan menjalankan prinsip ESG, terutama komitmen dalam mengurangi dampak lingkungan. Dalam memastikan privasi data dan cybersecurity tersebut, Astra mengacu pada prinsip-prinsip sesuai dengan standar internasional keamanan informasi, yaitu ISO 27701 dengan kerahasiaan. Ada prinsip kerahasiaan yang dimana seluruh informasi dan data bersifat rahasia dan harus dilindungi. Kerahasiaan ini berarti bahwa akses data dan informasi hanya untuk personal yang berwenang dan bukan untuk setiap orang. Yang kedua ada integritas informasi, di mana integritas informasi ini berarti informasi dan data yang diterima harus dijaga dari perubahan yang tidak diotorisasi ataupun kerusakan sehingga dapat diakses dan digunakan oleh personal yang berwenang. Yang ketiga, ketersediaan informasi di mana seluruh informasi dan data tersedia serta siap digunakan bagi orang yang berwenang ketika diperlakukan. Bahkan pada waktu perseroan dalam kondisi yang tidak ideal maupun dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, cybersecurity dan data protection menjadi bagian yang integral dalam manajemen risiko Astra. Astra telah mengimplementasikan dan tersertifikasi ISO 27001 sejak 2020. Hal ini menjadi Key Performance Indicator di CIST Astra. Bukan hanya audit internal implementasi ISO, juga di audit eksternal secara berkala. Sebagian dari proses sertifikasi dan surveillance audit
dengan komitmen yang tinggi, tidak terdapat pengaduan pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan sepanjang tahun 2022. Alhamdulillah untuk presentasinya telah selesai dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.